Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Ikhwanul muslimin, ikhwan al-hikmah dimanapun Anda berada pada saat ini, izinkan saya pada kesempatan ini berbagi mengenai amalan-amalan al-hikmah atau wiridan al-hikmah, mengenai kegunaan dan bagaimana cara mengasahnya agar lebih baik, bermanfaat dalam keseharian kita dalam bermuamalah. Langsung saja pada ayat yang pertama, ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ayat ini mengandung qudratullah atau kekuasaan Allah. Pada umumnya ayat ini berfungsi sebagai pengunci atau penutup. Bisa digunakan apabila kita akan mengunci musuh dari rumah kita dengan diniatkan membaca 3113. Pada saat membaca ya Allah ya Abdul Jabbar atau ya Abdul Jabbar atau Allahu Jabbar, ketiganya sama saja. Ya Allah ya Abdul Jabbar, tambahkan ayat ini ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin tanpa bernapas atau menahan napas. Bayangkan musuh, niatkan untuk dikunci amarahnya, niat jeleknya, niat jahatnya kepada kita. Dalam beberapa video ada ikhwan-ikhwan latihan yang terkunci, pada hakikatnya adalah ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Inilah yang mengunci agar amarah ikhwan-ikhwan yang latihan terkunci hingga mereka tidak bergerak sama sekali. Adapun pada bagian ini, pada ayat ini, pada wiridan ini, saya ingin membagi bagaimana caranya agar kita dapat mengasah telunjuk kita agar dapat tajam dalam pengobatan maupun pada saat kita mendeteksi penyakit yang ada pada pasien kita. Bagaimana caranya? Apakah setelah wiridan kita lakukan ataukah pada saat kita duduk tidak ada pekerjaan yang penting, sambil duduk, sambil ngobrol kita pun bisa mengasahnya, sambil membaca ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Telunjuk kita bisa diasah begini, ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin. Ini kalau kita menggunakan jempol kita, boleh dibantu dengan tangan kiri. Artinya tangan kiri kita ditarik dari pangkal jari ke arah ujung jari telunjuk kita dengan membaca ya Allah ya Hayyu ya Qayyumu ya Azimu ya Rabbal Alamin sampai hitungan berapa saja tidak ditentukan. Pada saat saya dulu menerima dari perawat saya, Bapak Haji Muhammad Hazairin, dan beliau menerima langsung ini dari Allahu yarham guru besar kita Abah Haji Syaki Abdul Syukur bin Haji Sartawi. Caranya adalah seperti ini.
Caranya seperti itu, lakukan berulang kali, istiqomahkan. Mudah-mudahan telunjuk kita akan berfungsi lebih tajam, lebih sensitif apabila kita mendeteksi penyakit atau melakukan pengobatan-pengobatan terhadap pasien kita. Selanjutnya pada ayat yang kedua, Qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah. Qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah, atau ayat yang kedua ini lebih cenderung untuk membuka. Apabila ada orang yang terkunci, orang yang kesurupan, orang yang pingsan, bisa dengan menggunakan ayat ini, walaupun tidak dibaca, insya Allah pada hakikatnya adalah ayat inilah yang bergerak melakukan pembukaan kuncian tersebut. Pada waktu penyebutan mayyasha'ul quwwah itu ditekankan dan kedutnya ditambah. Jadi sifatnya ayat yang kedua adalah membuka apa-apa yang terkunci, apa-apa yang tertutup. Selanjutnya adalah pada amalan wiridan. Yang kelima, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Ayat ini atau wiridan ini atau amalan ini lebih cenderung untuk membuka mata batin, kepekaan mata batin kita, indera keenam kita atau terawangan pada level yang tertentu. Bagaimana caranya? Istiqomahkan bacaan ini, jangan dilepaskan pada setiap malam. Ada baiknya dilakukan membaca 313 kali. Baca 313 kali pada jam 12 malam ke atas. Pada waktu kita melakukan wiridan, letakkanlah air 1 botol di depan kita. Setiap membaca la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir, tiupkan ke dalam botol itu, baca lagi, tiupkan, dan baca lagi, tiupkan sampai dengan hitungan 313 kali. Pada awal sebelum mewirid, kita niatkan memohon kepada Allah, semoga dengan ayat wiridan ini kita mendapatkan kebarokahan lahir dan batin. Baca dengan memaknainya, memahami artinya sebagai ruh dari pemahaman ini akan menjadi ruh atas amalan-amalan ini. Selanjutnya wiridan minggu ketiga, ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa bilghani ila mi'atan atau ila mi'atin wa 20 sanah fallahu khairun hafizan wa huwa arhamar rahimin. Ayat ini di kalangan ikhwan-ikhwan al-hikmah dikenal sebagai amalan pengasihan atau amalan yang kuat mahabbahnya, karena sebagaimana riwayatnya ada 70.000 kaum kafir yang ingin menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau berdiri dan membaca doa ini. Seketika itu juga 70.000 kaum kafir ini tunduk berbelas kasih mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dimanfaatkan untuk menjadi mahabbah. Siapkanlah botol yang berisi parfum atau minyak wangi yang non alkohol, lebih baik. Bacalah ini sebanyak 7 kali. Ada baiknya dibaca dengan menahan napas. Bacakan 7 kali, tiupkan setiap 1 kali. Baca lagi, tiupkan setiap 1 kali hingga 7 kali. Apakah boleh lebih? Boleh. 7, 9, 11, 33 dan lebih baik lagi 313 kali.
Setelah membaca sampai dengan 313 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali, pada waktu setelah membaca wa huwa arhamar rahimin yang terakhir, barulah disambungkan dengan membaca walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minyak yang telah dibacakan dengan ayat ini, dengan amalan ini, akan menjadi wasilah mahabbah kegunaannya di dalam masyarakat atau bermuamalah di tengah masyarakat kita. Insyaallah orang-orang yang memandang kita akan berbelas kasih, kasih sayang kepada kita, bermahabbah kepada kita. Selanjutnya adalah wiridan yang ke-9, tapi di kalangan ikhwan-ikhwan kebanyakan hanya menerima 6 ayat atau 5 ayat. Jangan menjadi masalah, jangan pula menjadi pertentangan, perdebatan. Insyaallah semuanya sama saja. Ayat yang ke-9 yang saya terima dulu dari perawat saya, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah Quran Surah Al-Hijr ayat ke-9. Dari beberapa pelajaran yang saya terima dari para guru-guru, ini adalah salah satu dari 15 ayat yang mengandung hafazah atau bermanfaat sebagai hafazah, perlindungan. Barang siapa yang mengamalkannya, insyaallah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya untuk dimanfaatkan dalam bermuamalah setiap hari? Tulislah inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ini pada benda atau besi atau stainless, boleh juga di kertas. Tuliskan walaupun tanpa tanda baca, insyaallah bermanfaat sebagai pelindung dari segala kezaliman yang akan kita temui, baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Ayat ini pun bisa diamalkan setiap malam minimal 313 kali. Demikianlah ikhwan-ikhwan beberapa ayat dan kemanfaatannya, bagaimana mengasahnya, bagaimana memanfaatkannya untuk berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan jangan dipergunakan dalam jalan yang salah, karena setiap perbuatan akan mendapatkan karmanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.